Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi. فقد فاز المتقون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Yang saya hormati, semoga Allah muliakan para unit pembinaan putra Ustaz Ghazali serta seluruh ustaz atau asatidzah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, malam yang penuh berkah insyaallah, malam Sayyidul Ayyam, malam Jumu'ah. Banyak-banyak kita nanti insyaallah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beristighfar dan banyak-banyak berdoa, karena di hari itu saat yang mustajab bagi kita untuk memohon ampun dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang ngobrol ya? Sabar dulu, ya. Buktikan kelelakian kalian. Lelaki itu ketika ada yang berbicara diam. Kalau perempuan kadang ada. Kalau ada yang berbicara berarti masih punya karakter perempuan. Haram ada di putra seperti itu. Anak-anak sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Ustaz ingin bertanya kepada kalian, apa yang kalian cari di pesantren Husnul Khotimah? Hah? Baik, ya, beragam jawabannya. Tapi yang jelas mayoritas mencari ilmu. Perhatikan. Mengapa ilmu ini dicari? Tujuan akhirnya apa? Hah? Tujuan akhirnya apa? Ya, agar kita menjadi orang yang sukses. Sukses dunia akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Namun dengan berbagai pertimbangan, walaupun mendapatkan protes dari beberapa wali santri, akhirnya kami pulangkan. Mengapa? Karena kami ingin ketika kalian pulang ke rumahnya masing-masing, ke kampung halamannya masing-masing, ilmu yang kalian dapatkan di sini kurang lebih 3-4 bulan ini bisa kalian amalkan langsung di hadapan keluarga kalian. Paling tidak mengamalkan resep yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tadi. Pertama, irka'u. Para ulama menyebutkan bahwa irka'u itu merupakan at-tadallul, bersifat rendah hati. Tidak ujub, tidak takabur,
tidak sombong, tidak merasa pintar. Mentang-mentang sudah menjadi status atau menyandang status sebagai santri usul khotimah dan belajar sekian tahun, apalagi sudah kelas 12 madrasah aliyah. Kemudian tingkah lakunya aneh-aneh. Kata Allah, irka'u, tundukkan tuh sifat angkuhmu. Kemudian para ulama yang lain bahwa menafsirkan irka'u wasjudu, ini salatlah kalian. Jagalah, peliharalah salat. Jadi disebutkan dua utama di antara sifat-sifat salat, yaitu ruku dan sujud. Rukulah kalian, sujudlah kalian. Maka wasiat saya kepada kalian semuanya, sepulangnya kalian, sesampainya kalian di kampung halaman, yang pertama saya sampaikan, peliharalah, jagalah sholat berjamaah tepat waktu di masjid. Dan nasihat ini diarahkan kepada saya, kepada seluruh asatidzah, kepada seluruh santri pondok pesantren Ushul Khotimah ini. Tidak mentang-mentang, mohon maaf, yang ustaz di asrama atau pengajar atau saya mentang-mentang tidak ada santri kemudian tidak sholat lagi berjamaah di masjid. Salah. Mentang-mentang karena libur kemudian sholat di rumah berjamaah dengan keluarga. Salah. Tetap sholat harus berjamaah tepat waktu di masjid bagi laki-laki. Dengan tetap memperhatikan adab dan etika sopan santun terhadap masyarakat. Tidak keluar, mohon maaf, tidak keluar meninggalkan masjid sebelum salat dan zikirin berakhir. Tidak ada lagi nanti yang demikian. Habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian zikir sebentar, keluar. Kemudian sudah keluar, bubar, di samping masjid ngobrol dengan temannya, mengganggu jamaah yang lainnya. Itu bukan cerminan santri. Masih ada suara? Yang berada di pojok sana tuh, kelas 12. Ini yang pertama. Jadi kewajiban sholat berjamaah bukan hanya di Ushul Khotimah ini. Bagi laki-laki itu, sebagian para ulama, ya, jumhur mengatakan wajib bagi laki-laki kecuali ada uzur itu. Melaksanakan sholat 5 waktu, tepat waktu berjamaah di masjid. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ini nasihat pertama. Yang kedua, orientasikan, niatkan. Liburan ini bukan kita terbebas dari berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Liburan ini hanya rehat sejenak untuk beralih dari aktivitas positif kepada aktivitas positif yang lainnya. Para ulama menyebutnya innamar rahatu bitabadulil a'mali. Istirahat ini hakikatnya, atau istirahat itu hakikatnya adalah berpindahnya suatu aktivitas positif, aktivitas yang berorientasi ibadah kepada aktivitas yang lainnya. Di sini kalian belajar, berdisiplin, antri, tertib. Sepulangnya ke rumah, kalian akan belajar bagaimana mengaplikasikan ilmu yang kalian dapatkan di pesantren dan kalian praktekkan di rumah nanti. Bagaimana tata cara bertutur kata kepada kedua orang tua, tidak meninggikan suara, membiasakan salam, menyebarkan senyum, menyapa, menyayangi yang lebih kecil, menghormati yang lebih tua, tidak senggan untuk membantu. Kalau perlu sampaikan kepada kedua orang tua kalian, sama umi kalian, Umi, mumpung abang sedang di rumah, biarkan tugas mencuci piring, menyapu dan mengepel tugas abang. Biarkan umi istirahat sejenak. Kalau perlu kalian bilang sama ibu kalian, sama umi kalian, Bunda, untuk belanja ke warung biar adik saja.
Tinggal ada yang minta daftar nama barang yang harus ada beli. Biarkan ada yang beli ke warung. Demi Allah, ketika kalian menyampaikan kata-kata yang sederhana seperti itu kepada ibu kalian, bapak kalian, mereka yakin akan berlinang air mata karena bahagia lihat anaknya demikian. Kalian tidak akan pernah terhina karena sekedar mencuci piring. Martabat kalian tidak akan jatuh karena kalian menyapu rumah kalian yang luas itu. Rumah kalian tidak akan terhina karena kalian menyapu rumah kalian atau membuang sampah atau belanja ke warung. Justru di sana merupakan titik balik bagaimana orang tua kalian merasa bangga dengan kalian, dan ketika orang tua bangga dengan kalian, ridho dengan kalian, ikhlas mendoakan kalian, maka Rabb kita semuanya, Allah Subhanahu wa taala juga teramat ridho kepada kita semuanya. Ridhallahi fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Jangan ada lagi, mohon maaf, aduan wali santri kepada kami. Aduan, Ustaz, kenapa libur terlalu lama? Pusing saya ingin mengawasi anak saya, kelakuan anak saya. Saya bilang, mohon maaf Bunda, mohon maaf Ibu, itu anak siapa? Benar ini, benar. Benar. Yang sampai kepada Ustaz, telepon langsung. Ustaz, ini libur kapan masuk? Libur terlalu lama ini. Kami udah nggak sanggup bikin anaknya sanggup. Dah, jangan ketawa. Dah, cukup. Maksud Ustaz adalah jangan sampai ada lagi orang tua yang terkecewakan karena tingkah laku kalian yang kurang dengan apa yang menjadi peraturan di rumah kalian. Tidak ada lagi nanti insya Allah, jangan sampai terjadi santri kelas 11, kelas 12 di rumah itu begitu susah untuk sholat berjamaah itu. Sholat kalau nggak disuruh-suruh sekali, 2 kali, 3 kali itu nggak berangkat ke masjid itu. Dan ini mayoritas yang diadukan oleh wali santri ini. Sibuk bermain gadget, bermain HP. Maka saya sampaikan, ubah orientasi kalian yang ketiga ini. Nasihat yang ketiga, orientasikan kali momentum liburan ini dalam rangka birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kalian. Buktikan kalianlah sebagai santri pondok pesantren Husnul Khotimah, apalagi kelas 11, 12 ini, terlibat aktif di masyarakat nantinya. Mereka tidak mau tahu, mohon maaf, di Husnul Khotimah juga ada guru di sini, ada juga wali asrama, ada juga yang di dapur dan sebagainya. Orang mohon maaf, masyarakat tahunya semuanya ustaz. Ada di sini, mohon maaf, yang di LH dipanggil Ustaz Agus di sana, suruh kultum. Kemudian yang di asrama, jadwal khotib Jumat di sini. Saya tahu di Sembawa. Jadi khotib Jumat yang di asrama-asrama itu, staf-staf asrama itu. Karena mereka, mohon maaf, mereka begitu husnuzon bahwa semua yang bekerja di pondok pesantren Husnul Khotimah itu adalah ustaz. Sebagaimana yang nyantri di pondok pesantren Husnul Khotimah semua santri. Dan mereka begitu husnuzon, semua santri akhlaknya baik, bisa baca kitab yang benar, baca Qur'annya bagus, hafalannya banyak. Jangan sampai ekspektasi masyarakat yang begitu luar biasa itu kalian kecewakan. Kalian adalah wajah dari pondok pesantren Husnul Khotimah ini. Kalau ingin lihat pondok pesantren Husnul Khotimah, lihatlah santri-santrinya. Dan kalian semuanya ada di hadapan masyarakat itu.
Ini nasihat yang keempat. Yang kelima, waf'alul khairat. Waf'alul khairat. Berbuat baiklah. Al khairah di sini alif lamnya al-istighraqiyah, mencakup semua jenis-jenis kebaikan. Jangan pilih-pilih. Semua jenis kebaikan semampu kalian laksanakan. Di antaranya di husnul khotimah terbiasa kita membaca Al-Qur'an. Maka tolong interaksi dengan Al-Qur'an jangan sampai luntur. Apalagi selama liburan, mohon maaf, hanya menyentuh 2, 3 atau sepekan pertama ketika liburan itu. Bacalah Al-Quran. Di sana letak kemuliaan kalian semuanya. Kalian tahu siapa malaikat yang paling mulia? Apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Dan di antara wahyu yang paling mulia adalah Al-Quran. Oke. Siapa Nabi yang paling mulia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan kepadanya diturunkan. Bulan apakah yang paling mulia? Dan bulan Ramadan diturunkan kepadanya di antara bulan Ramadan, hari-hari apakah yang paling mulia? Lailatul Qadar. Lailatul. Mengapa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena diturunkannya Al-Qur'an. Artinya, kalau kalian ingin Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah ingin angkat derajatnya, maka berinteraksilah dengan Al-Qur'an. Berinteraksilah dengan Al-Qur'an. Bacalah, hayatilah, dan amalkan Al-Quran. Bimbing adik-adik kalian di rumah untuk baca Al-Quran. Ajak kakak kalian untuk membaca Al-Quran. Kalau perlu melingkar membaca Al-Quran per ayat, per halaman. Kemudian terciptalah suasana Quran di rumah kalian. Dan yakin perlahan pasti rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala sedang mengitari kalian semuanya. Perhatikan, Rasulullah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Akan turun kepada kelompok tersebut, kepada keluarga tersebut 4 hal. Tidaklah suatu masyarakat, suatu keluarga melingkar, berkumpul, membaca kitab Allah, kecuali akan turun kepadanya 4 hal. Pertama, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan turun ketenangan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka akan diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat sembari mendoakan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat kata Allah, wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Allah menyebut kalian di hadapan miliaran malaikatnya. Kalau ada di antara kalian yang berprestasi, kemudian dipanggil ke depan ke sini, di hadapan ribuan santri dan di hadapan ribuan wali santri, ribuan pejabat, disebut-sebutan, Muhammad Zaki ini, hafidh Al-Quran, hafal ayat dan tata letaknya. Ini Zaki ini, selain hafal Al-Quran juga hafal hadis ini, hadis ini, hadis ini. Selain itu juga dia juara olimpiade dan sebagainya. Kira-kira apa yang dirasakan oleh anak yang disebutkan namanya dipanggil ke depan di hadapan ribuan wali santri, di hadapan ribuan santrinya, di hadapan ratusan pejabat? Kira-kira apa yang dirasakan? Bangga luar biasa. Demikian pula orang yang terbiasa membaca Al-Quran berjamaah. Maka saya titip, perhatikan,
Sesampainya ke rumah kalian, ajak keluarga untuk tadarus Al-Quran. Waktunya boleh pada subuh, boleh pada maghrib, atau di waktu yang lain sesuai dengan kesepakatan di keluarga. Kemudian momentum liburan ini bertepatan juga dengan peralihan tahun baru 2022. Saya pesan kalian untuk tidak ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh masyarakat umum. Menyambut tahun baru dengan pesta pora yang cenderung tabzir atau perbuatan mubazir. Lebih baik kalian tinggal di rumah, ngaji, zikir, atau istirahat untuk memulihkan tenaga kalian menyongsong tahun baru. Yang terakhir, saya atas nama pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah, sebagai pimpinan Pondok Pesantren Husnul Khotimah, dan atas nama Sivitas Pondok Pesantren Husnul Khotimah, minta kepada kalian untuk menyampaikan salam takzim kepada kedua orang tua kalian. Sampaikan salam takzim dari kami semuanya. Semoga kedua orang tua kalian nanti sesampainya kalian di rumah bahagia menyambut kalian, bangga dengan akhlak dan perilaku kalian. Kemudian sampaikan permohonan maaf juga bahwa kami tidak bisa mengantar kalian ke rumahnya masing-masing, terutama bagi mereka yang ikutkan sholat itu. Sekaligus sampaikan nitip Bapak Ibu sekalian, nanti sampaikan pada Bapak Ibu, kalian dibekali mutabaah dan kupon peluang pahala investasi akhirat. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, Allah kelak akan membangunkan rumah di surga. Ini masjid sudah tidak nampung lagi, insya Allah kita akan rehab, ya, akan tingkat dan tidak mohon dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, miliaran rupiah, kurang lebih 6 miliar biayanya. Dan sementara yang sudah dianggarkan oleh yayasan itu baru 3 miliar, ya, baru 3 miliar ini sebagai modal. Dan mudah-mudahan para orang tua nanti kalian sampaikan ya kepada Bapak Ibu sekalian, Ibu Bapak kalian, dan siapapun yang ingin investasi akhirat boleh diinformasikan terkait dengan kupon wakaf tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kalian semuanya, memberikan keberkahan, kemudian bisa melaksanakan liburan dengan penuh sukacita, bahagia luar biasa insyaallah, ya. Kemudian saya ulang lagi yang nasihat saya. Pertama, saya simpulkan yang saya sampaikan 5 hal. Pertama, jagalah sholat 5 waktu tepat waktu di masjid secara berjamaah. Kedua, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian dengan sikap sopan dan santun kalian. Bantulah pekerjaan rumah tangga orang tua kalian. Yang ketiga, orientasikan liburan ini dalam rangka kita berpindah dari suatu aktivitas positif pada aktivitas positif yang lainnya. Sebarkan 5S, senyum, salam, sopan, dan santun. Kemudian berikutnya, hormatilah yang senior, sayangilah yang junior, mintalah nasihat kepada para orang tua
yang sudah punya pengalaman siapapun mereka itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, mohon maaf, berinteraksilah dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran, hayatilah Al-Quran, amalkanlah Al-Quran. Targetkan paling tidak sehari setengah juz, tidak banyak. Kalau kalian merasa keberatan dengan setengah juz, cukup baca 5 lembar saja. Kalau kalian keberatan dengan 5 lembar, cukup dengan baca 10 halaman saja. Insya Allah tidak menjadi beban buat kalian semuanya. Kemudian yang terakhir, sampaikan salam takzim kepada kedua orang tua kalian, sekaligus juga permohonan maaf dan atas keterbatasan kami dalam mendidik kalian di sini di Pondok Pesantren Khotimah, paling tidak kurang lebih dari 3 sampai 4 bulan. Kemudian ada kupon dan yang lainnya, tolong disampaikan kepada kedua orang tua kalian sebagai peluang investasi di akhirat kelak. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.